Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa, kabar petang yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni pada hari Jumat 3 Februari 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, puluhan perusahaan pertambangan nikel mengeruk emas baru Indonesia secara masif. Tapi mengejutkan bahwa mereka tak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Para penambang itu mengklaim mereka menambang di arah penggunaan lain yang tak perlu izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi ketika dianalisis lewat citra satelit, lokasi tambang mereka di kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Artinya penambang mestinya punya izin. Mengapa para penambang liar nikel bisa bebas beraktivitas? Apa bahaya deforestasi yang masif tersebut? Siapa sebenarnya penikmat nilai ekspor besar nikel? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Indonesia Justice Monitor, yakni Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nana. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat walafiat, seger. Ini kaosnya merah membara ini. Sesuai dengan semangat dan pikiran. Ya. Masya Allah, luar biasa. Bung Agung, saat ini industri dan pertambangan nikel tersebar di berbagai pulau, seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, serta Papua. Muncullah problem penambangan liar. Mengapa para penambang liar nikel bisa bebas beraktivitas, Bung? Ya, Kang Nanang dan para pemirsa kabar petang. Jadi gini, sebelum saya menjawab pertanyaan Kang Nanang tadi, kita perlu mencatat bahwa Indonesia itu adalah raja nikel dunia. Ini yang berulang kali Pak Jokowi mengulang-ulang, inilah core kompeten atau core sumber daya alam yang luar biasa milik Indonesia. Terakhir Pak Jokowi Partai Solidaritas Indonesia beberapa waktu yang lalu dan membanggakan apa yang disebut dengan hilirisasi nikel. Karena memang catatan saya, Bung Nana, Indonesia itu memiliki cadangan nikel yang cukup sangat besar, ya, sekitar 4,5 miliar ton, ya. Dan ini termasuk di dalamnya limonit. Limonit ini kadar nikel 0,58% sampai 1,5%, dan saprolit kadar nikel 1,5% sampai 3%. Kita perlu mencatat bahwa nikel ini adalah basis penting dari lithium baterai. Kita tahu lithium baterai itu adalah komponen penting dalam mobil dan motor listrik. Kita tahu di dunia ini Tesla kan, dan Tesla sedang memikirkan bagaimana juga bisa berinvestasi ke Indonesia beberapa waktu yang lalu setelah Indonesia melakukan moratorium nikel. Jadi memang betul-betul Indonesia tuh semenjak 10 tahun terakhir ini mengalami eksploitasi besar-besaran, Kang Nanang, terkait dengan nikel. Dan ini pertarungan hebat luar biasa karena harus bertarung dengan moratorium ekspor nikel ke Uni Eropa kan, kita tahu. Dan sejak 2020 nilai ekspor Indonesia tercatat 29 kali lebih besar. Nah, ini yang menyebabkan saya membaca bahwa selepas moratorium untuk ekspor nikel ke Uni Eropa, itu banyak investasi masuk dari Cina. Dan dalam kondisi seperti itu, akhirnya berkembang juga illegal mining, yaitu tambang-tambang ilegal. Yang sebenarnya ini ada dua model tambang ilegal ini. Pertama, dia seperti punya surat izin tapi asli tapi palsu gitulah, aspal itu. Karena gini, contoh kasus ini yang yang diungkap oleh Tempo di blok Mondioda itu di Konawe Utara. Saya pernah dalam perjalanan dari Sulawesi
Tenggara, Konawe sampai ke Morowali, kemudian di Sulawesi Tengah itu memang kekuatan nikel luar biasa ya kalau kita catat di sana. Dan eh, jadi catatan dari Tempo itu pola yang pertama ini asli tapi palsu tadi ya. Di Mo Manduido itu ada konsesi nikel seluas 3.400 hektar yang dimiliki oleh PT Aneka Tambang. Tapi ternyata PT Aneka Tambang tidak melakukan eksploitasi langsung di wilayah itu. Dia memberikan hak istimewa kepada PT Lawu Agung Mining. Dan PT Lawu Agung Mining ini catatan Tempo ya. Ini dimiliki oleh Windu Aji Sutanto, tim relawan dari pemenangan Joko Widodo ya. Kemudian PT Lawu Agung yang mining ini menunjuk lagi 11 perusahaan lain untuk mengeruk 7,8 juta nikel selama 3 tahun gitu. Jadi ini bertingkat-tingkat gitu ya. Aslinya perizinan itu miliknya Antam, tapi Antam kemudian diberikan haknya kepada PT Lawu Agung Mining yang ternyata itu ada hubungan dengan tim relawan pemenangan Jokowi. Terus kemudian PT Lawu itu menurunkan lagi kepada 11 perusahaan lain untuk melakukan eksploitasi di wilayah tersebut. Anda bisa bayangkan tingkatan-tingkatannya. Ini bagaimana saya nggak membayangkan proses proses demikian kok dibiarkan terjadi di negeri ini. Ini yang sering juga disebut sebagai illegal mining yang pertama. Yang kedua tadi yang Kang Nanang sampaikan terkait dengan IPPKH ya, izin apa namanya terkait dengan IPPKH itu izin pinjam pakai wilayah hutan lah gitu ya, izin pinjam pakai wilayah hutan. Nah, ini agak rumitnya sejak dari awal sebenarnya. Kalau tadi dikatakan dari citra satelit itu kok hutan lindung, ada persoalan tersendiri di negeri kita hari ini, di mana hutan-hutan kita ini secara secara tata ruang dan fungsi itu kadang-kadang ada perubahan di lapangan menjadi APL itu, area penggunaan lain. Memang kalau area penggunaan lain itu nggak perlu lagi izin pinjam pakai kawasan hutan, IPPKH itu nggak perlu lagi. Karena apa? Karena secara lokasi dia sudah jadi APL. Karena sudah jadi APL, maka ya nggak perlu lagi izin pakai pinjam pakai kawasan hutan kan. Nah, cuman persoalannya di sini akhirnya begini, siapa yang akhirnya mengalihkan tata guna lahan itu yang tadinya kawasan lindung menjadi APL. Nah, itu pertanyaan menggelitik yang sudah numpuk-numpuk mungkin puluhan tahun di negeri ini sejak Orde Baru. Kita tahu bahwa eksploitasi wilayah tata ruang kita itu sudah mengalami problem sejak masa Orde Baru. Sehingga hari ini ya kita menyisakan PR panjang terkait dengan tata ruang yang sudah berubah itu. Nah, dua hal inilah yang saya lihat problem illegal mining di tengah-tengah kita yang itu akhirnya berkelindan dengan kebijakan yang koruptif gitu. Kebijakan yang koruptif, izin mudah diambil, kemudian dari pihak pemangku kebijakan itu mudah dilobi. Ya udahlah, selesailah akhirnya illegal mining itu terjadi di mana-mana. Dan ini biasanya dalam konteks Indonesia juga terkait dengan politik. Politik itu maknanya apa? Kita tahu kan kita oligarki, seperti tadi ada tim relawan dari Pilpres tahun 2019 itu mendapatkan konsesi yang dimudahkan seperti yang digambarkan tadi. Nah, itulah problem-problem yang terjadi di kita terkait dengan illegal mining. Dan biasanya illegal mining itu selalu terkait dengan aparat. Selalu terkait dengan aparat. Nah, siapa yang berani melawan aparat? Ya, kita tahu dulu yang agak terbuka sekali kan terkait dengan Ismail Bolong, yaitu terkait batu bara. Dan hampir semua mining boleh dikatakan rahasia umum sebenarnya, hampir semua mining itu terjebak pada tata kelola yang problem seperti ini. Dan biasanya illegal mining selalu ada kaitan dengan politik, selalu ada kaitan dengan aparat, dan ini akhirnya bentuk-bentuk kerja koruptif yang terjadi pada tata kelola negeri ini. Gitu, Kang Anang. Ya, mengingatkan kita tentang tragedi yang di Lumajang itu ya. Masya Allah. Jadi Yes. apa namanya? Kayaknya ada aparat di belakang, kemudian pada proses penambangan itu terjadi kerusakan alam yang luar biasa dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Nah, selanjutnya, Bung, dari tinjauan di lapangan, hampir semua pulau-pulau tersebut dipenuhi oleh izin korporasi tambang di Sulawesi misalnya. Dari Morowali ke Banggai itu penuh dengan tambang nikel.
Nah, sebenarnya apa sih bahaya swastanisasi SDA nikel? Di samping tadi itu ya ada mafia-mafia pertambangan yang dari pucuk sampai bawah itu ya. Silakan Bung. Aku. Ya, ini menarik. Dan sekali lagi saya catatkan di ruang publik kita hari ini. Saya membaca terus apa yang sedang terjadi di Indonesia dalam konteks nikel. Sebenarnya nanti akan berkembang lagi ke yang lain, nikel, kemudian boksit, tembaga, eh, timah, dan lain sebagainya. Kita baca nikel dulu saja. Kita tahu bahwa nikel ini sekali lagi adalah memang betul-betul sumber daya alam yang unik dari Indonesia, dan dia memberikan posisi tawar yang luar biasa untuk Indonesia. Dan dulu-dulu sebenarnya swastanisasi itu sudah terjadi, Kang Nanang ya. Kita tahu bahwa Indonesia pasca Orde Baru berpindah menjadi Orde Lama berpindah menjadi Orde Baru, itu kita tahu kan konsesi-konsesi tambang kita itu kan tanda petik diserahkan kepada asing ya. Mm-mm. Misalnya emas diserahkan kepada Freeport, dan untuk nikel ini juga ada pemegangnya konsesi saat itu. Nah, untuk nikel itu saat pertama Indonesia berpindah dari Orde Lama ke Orde Baru, itu yang memegang konsesi nikel itu Inco. Nah, Inco ya, perusahaan Inco ini seingat saya perusahaan Kanada yang dia beroperasi di sekitar Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, ya, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Dan tapi ternyata Kang Mm-mm. Nanang dan para pemirsa, Indonesia itu kaya nikel membentang dari, kalau kita hitung ya, Sulawesi itu dari mulai Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan sampai Maluku Utara. Sampai Maluku Utara itu adalah wilayah yang betul-betul kaya nikel. Nah, dulu Indonesia itu mengimpor raw material ke Uni Eropa, tapi kemudian Pak Jokowi membuat semangat kebijakan hilirisasi nikel. Bagaimana nikel itu tidak sekedar dijual raw material, tapi harus diolah dulu dalam smelter, misalnya gitu. Nah, dalam konteks ini kemudian Indonesia kan kita paham bahwa Indonesia itu termasuk negara yang fragile country sebenarnya, negara yang rentan, dan membangun negaranya dengan investasi asing sekaligus utang. Nah, investasi asing mana yang kemudian ditawarkan yang berani membangun smelter di Indonesia, itu ternyata adalah investasi dari Cina. Data yang menunjukkan peta industri nikel di Indonesia itu bergeser dengan cepat dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2014, seperti yang saya katakan tadi, produksi nikel itu masih dikuasai sebagian besarnya oleh Inco, yang kemudian menjadi PT Vale Indonesia sebesar 25%. Kemudian PT Aneka Tambang 19%, Antam itu BUMN, Bung ya, BUMN 19%, dan perusahaan lainnya 3%. Berarti kekuatannya memang besar di Vale atau Inco. Namun tahun 2021, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, ini BUMN-nya Cina yang berinvestasi di nikel, itu menguasai 50% produksi nikel, kemudian Inco sendiri 22%, Antam 7%, PT Virtu Dragon Nickel Industri VDNI itu 11%. Artinya 90% tambang nikel kita rata-rata investasi asing ini swasta pasti ya. Kebanyakan mereka memikirkan untuk kepentingan swasta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya yang bahaya dari swastanisasi SDA nikel ini? Pertama begini, kita tahu kan investasi Cina yang terbesar. Nah, investasi Cina terbesar itu dengan pola turnkey project. Turnkey project itu ya terima jadi, termasuk tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Dan catatan kita dalam dalam apa 10 tahun terakhir ini, tenaga kerja asing itu naik 2 kali lipat, 129,9%. Biasanya investasi asing itu dalam jangka pendek itu bisa rekrutmen tenaga kerja kita banyak. Tapi ini unik, dalam jangka pendek pun tidak mampu melakukan rekrutmen tenaga kerja yang besar. Bahkan tenaga kerja yang banyak direkrut naik 129,9% itu dari tenaga kerja asing, wabil khususnya Cina. Nah, sementara untuk unemployment, pengurangan pengangguran di Indonesia itu hanya sekitar 15,3% saja. Ini kan berarti bahaya banget ini investasi yang terjadi hari ini. Terus bagaimana mungkin ini? Misalnya kita bicara akibat, kita kan tahu ya bahwa proses proses ekspor nikel ini lewat eksploitasi yang dilakukan oleh swasta asing ini itu sangat luar biasa. Dan terjadi ekspor apalagi di tengah komoditas itu harganya mahal kemarin, Indonesia itu mengalami perdagangan yang surplus.
Tapi anehnya perdagangan yang surplus ini malah nilai devisa kita itu turun gitu. Jadi ini aneh lagi nih. Ini bahaya yang kedua ya saya lihat ya. Jadi ternyata saya melihat dolar-dolar kita itu nggak nongkrong di dalam negeri, tapi nongkrong di luar negeri. negeri. Ini yang kedua saya lihat problem. Ini dua problem yang terjadi. Kemudian jangka pendek katanya bisa transfer teknologi. Kalau saya melihat hampir tidak ada transfer teknologi. Ini jangka pendek aja mengalami problem yang luar biasa terkait swastanisasi nikel ya. Jangka panjangnya sudah clear, Bung. Jangka panjangnya itu saya membaca ini beresiko sekali yang terkait dengan kedaulatan negara tentunya. Kedaulatan negara. Kita nggak tahu ya perkembangan nikel itu bagaimana. Kita tahu kan kemarin itu eh, ada larangan ekspor nikel ke Uni Eropa. Ini akhirnya menyebabkan Tesla pusing gitu. Tesla itu Elon Musk itu kehabisan pikir untuk bisa mendapatkan lithium baterai karena lithium baterai itu kan basisnya nikel ya. Sementara nikel itu nggak Nikel. boleh ekspor ke Uni Eropa termasuk ke Amerika. Nah di titik inilah akhirnya Tesla itu memikirkan ketat sekali dan sekarang dia menemukan bahan dasar dari fosfat. Dari fosfat itu bisa menjadi baterai untuk listrik, untuk motor listrik dan mobil listrik. Nah, saya melihat ini nanti akan ada persaingan yang luar biasa dalam jangka panjang. Bahkan ada beberapa yang menilai nikel Indonesia itu tidak akan bertahan lama, tidak akan sustainable, sehingga dalam jangka pendek mungkin nggak lebih dari 2050 bisa jadi sumber daya alam itu akan habis dan ketika habis ekosistem motor listrik dan mobil listrik itu nggak bisa dapat apa-apa dan keuntungan terbesar tentu akan diambil oleh swasta asing itu bahaya besar yang akan terjadi untuk masa yang akan datang dan kita tahu kan dulu orang menolak investasi asing itu kan terjadi yang sangat nyata di event Malari ya, Malapetaka 15 Januari, Hariman Siregar dengan investasi Jepangnya. Dan kita tahu karena investasi Jepang yang luar biasa, Indonesia nggak pernah bisa berdaya untuk bisa menghasilkan mobil sendiri. Pak Jokowi menawarkan SMK saja nggak pernah ada buktinya sampai hari ini ya. Inilah kondisi kita yang sangat problem dan Indonesia bisa menjadi seperti Amerika Latin yang kaya sumber daya alam, tapi yang kaya adalah Amerika Serikat. Mungkin nanti Indonesia akan kaya sumber daya alam, tapi yang kaya adalah Cina. Yang kaya adalah Uni Eropa, yang kaya adalah asing. Itulah problem kedaulatan negeri ini, kedaulatan energi negeri ini, kedaulatan mineral negeri ini yang menjadi pertanyaan besar. Itu kira-kira, Kang Ya, Nanang. baik, Bung Agung. Sebagaimana sudah kita singgung tadi bahwa eksploitasi biji nikel di Indonesia ini menjadi salah satu sumber konflik, kriminalisasi masyarakat, dan kerusakan lingkungan, termasuk alih fungsi lahan baik secara prosedur legal maupun perampasan tanah. Bagaimana perspektif Anda menyikapi persoalan ini, Bung? Aduh, ini luar biasa, Kang Nanang dan teman-teman sekalian ya. Selalu kalau saya lanjutkan dari obrolan kita tadi, swastanisasi terkait dengan nikel ini menyisakan PR. PR itu pertama tanah tadi itu, karena pasti butuh pembebasan lahan. Ketika pembebasan lahan terjadi, ini mengalami titik kritis luar biasa. Pasti ada penyerobotan lahan-lahan yang terjadi demi kepentingan investasi. Akhirnya apa? Konflik masyarakat terjadi di mana-mana dan menyisakan PR. Menyisakan PR. Yang kedua, pola penambangan. Banyak sekali pola penambangan di negeri ini, walaupun dia legal ya, tapi ternyata dilakukan secara ugal-ugalan. Nah, ugal-ugalan itu tidak memperhatikan daya tampung lingkungan, daya dukung lingkungan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Kalau kita menelusuri wilayah di sekitaran Morowali itu kita akan bisa membaca termasuk di Maluku Utara. Kalau pas hujan itu akan ketahuan sekali di pantai-pantai indah yang pernah ada pada waktu itu kotor demikian rupa menjadi merah karena longsoran dari cara penambangan yang problem itu. Akhirnya kerusakan lingkungan terjadi. Nah, problem ini akhirnya memunculkan satu anekdot begini, Kang. Anekdotnya itu gini, bahwa investasi asing termasuk juga kondisi penanaman modal yang kemudian masuk ke Indonesia itu memunculkan apa yang disebut sebagai ada gula ada semut gitu. Karena ada gula ya semutnya datang gitu kan. Begitu gulanya habis ya semutnya hilang. Semutnya hilang dan semuanya pergi. Dan yang tersisa apa? Tersisa adalah livelihood yang nggak sustain, ya mata pencaharian masyarakat yang sudah kerusak sebelumnya
terus kemudian kita tahu ya, begitu masuk tambang dan itu tantangan, apa yang menjadi tantangan, kebun dan sawah. Sawah menjadi berkurang, kebun menjadi berkurang, kemudian petani itu beralih mata pencaharian karena sudah tidak menarik lagi di mata pencaharian pertanian, dan akhirnya apa? Problem ketahanan pangan yang terjadi begitu tambang tutup, mereka tidak mampu lagi sustain dalam livelihood. Ini yang menyebabkan problem kemiskinan itu akan menjadi problem di banyak lokasi-lokasi pertambangan yang ada. Tambah lagi gini, ada yang disebut dalam pola kapitalisme itu trickle down effect. Trickle down effect itu ya yang untung tentu para kapitalis yang memiliki konsesi-konsesi tambang itu, sementara untuk masyarakat itu diteteskan. Dan ini mulai terjadi. Kapan waktu kan Pak Jokowi membanggakan banget bagaimana Maluku Utara ya. Kalau Maluku Utara berarti kita paham naik pertumbuhan ekonomi itu sampai 27%. Sampai beliau menyampaikan bangga bahwa ini provinsi yang pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Dan memang betul, terbesar di dunia, 27%. Tapi langsung Abdul Ghani, Gubernur Maluku Utara itu bilang, iya memang 27%, tetapi nggak ada yang menetes di tempat kami. Pengangguran masih banyak, kemiskinan masih banyak. Apa problem yang saya katakan berikutnya tadi? Lingkungan sudah rusak, kemiskinan nggak terselesaikan, pengangguran nggak terselesaikan, gara apa? Kesenjangan ekonomi. Tentu mereka yang memiliki konsesi tambang lah yang mendapatkan keuntungan besar, sementara masyarakat hampir tidak menerima limpahan dari kebesaran tambang ini tadi. Mungkin hanya menetes, tapi tetesan itu pun tidak seberapa dibandingkan keuntungan besar yang dimiliki oleh konsesi-konsesi tambang tadi. Itu bahaya-bahaya besar. Lingkungan dan juga kemiskinan itu yang paling luar biasa dan menyisakan konflik tanah yang terus tak berujung sampai sekarang. Gitu kan. Baik, terakhir Bung Agung. Beberapa tahun terakhir komoditas nikel semakin populer ya seiring berkembangnya isu krisis iklim. Meskipun nanti kita udah bahas ada potensi pengganti fosfatnya tadi itu ya. Nikel merupakan salah satu bahan baku komponen kendaraan listrik yaitu baterai lithium ion. Mobil listrik tersebut dapat menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar fosil karena ramah lingkungan. Siapa sebenarnya penikmat nilai ekspor besar nikel itu? Lantas bagaimana menyelamatkan SDA Indonesia dan sekaligus penyelamatan lingkungan akibat eksplorasi tambang ini, Bung? Ya, ini luar biasa ya. Tadi saya sudah menyampaikan di awal sedikit ya, bahwa Indonesia itu raja nikel luar biasa. Bisa memproduksi lithium baterai. Kalau ini dikelola dengan sebaik mungkin, Indonesia akan menjadi kekuatan hebat. Ditambah lagi kalau saya bacakan geopolitik kita ya, kita memiliki selat-selat yang luar biasa dan itu menjadi choke point yang luar biasa. Ini akan menyebabkan Indonesia jadi hebat. Tapi sayangnya sekali lagi, dulu Indonesia masuk dalam mulut harimau, yaitu ekspor raw material nikel ke Uni Eropa. Jadi kita mengatakan siapa yang mendapatkan untung saat nikel itu diekspor langsung ke Uni Eropa pada waktu itu? Ya tentu para kapitalis Uni Eropa yang mendapatkan keuntungan. Tapi ketika moratorium ekspor itu dilakukan, dihentikanlah ekspor ke Uni Eropa, siapa yang mendapatkan untung itu? Yang berinvestasi di nikel. Dan investasi nikel itu Cina. Dan catatan saya, ini unik ya, tahun 2021 sampai 2022 itu terjadi peningkatan ekspor nikel, termasuk terjadi peningkatan surplus perdagangan nikel itu luar biasa. Tapi nyatanya, tadi saya sudah katakan, cadangan devisa kita malah merosot. Cukup aneh kan? Harusnya ekspor nikel banyak, ya, dolar kan banyak masuk ke negeri ini. Tapi apa yang terjadi? Cadangan devisa tahun 2021 ke 2022 itu turun 7,7 miliar US dollar. Aneh kan? Surplus perdagangan, tapi devisa kok turun. Pertanyaannya siapa ini? Ada indikasi bahwa dolar-dolar kita ini hasil tidak hanya nikel ya, tapi juga CPO, batu bara, itu tidak ngendon di Indonesia, tapi ngendonnya di bank-bank, mungkin bank Singapura, bank Swiss, yang tidak bisa memberikan keuntungan buat Indonesia. Ngeri sekali kalau ini seperti terjadi. Jelas kan kalau ibaratnya gini, Kang Nanang ya, jenengan kan pengusaha gitu. Pengusaha itu yang dicari apa kira-kira? Ya, keuntungan. Untung semakin besar.
untung semakin besar. Lagi kaya-kayanya dengan ekspor ya, dia simpenlah dolarnya di luar negeri. Nah, itulah yang terjadi yang pertama. Jadi kalau saya mengatakan, saya mengindikasi ya, saya belum punya bukti yang nyata, tapi indikasi kuat saya, dolar-dolar hasil dari penjualan nikel ini, termasuk CPO, termasuk batu bara, nongkrongnya bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Dan berarti mafia kalau seperti ini kan, tidak memikirkan tentang masa depan negeri ini. Kemudian catatan lagi, ini luar biasa yang menyampaikan menurut saya Zulfikar Hamonangan ya, salah satu anggota DPR dari faksi Demokrat. Dia mengatakan bahwa tadi 90 yang menyampaikan isu tentang 90% investasi itu Cina di nikel itu benar, dan Zulfikar bahkan menyinggung Cina mengantongi pendapatan 450 triliun per tahun hasil dari nikel Indonesia. Ini yang kedua, saya nggak menyampaikan data saya pribadi, tapi data dari Zulfikar Hamonangan, saya pikir berarti 450 triliun per tahun masuk ke Cina. Kemudian ekonom Faisal Basri, dia mengatakan 95% biji nikel dipakai untuk perusahaan Cina. Jadi smelter-smelter yang ada sekarang ini, Kang Nanang, itu sebagian besar milik Cina. Milik Cina. Jadi kalau kapan waktu Grace Natali mengatakan smelter-smelter itu milik Indonesia, salah. Itu smelter milik Cina. Cina. Clear, milik Cina dulu. Saya kadang-kadang harus jujur lah negeri ini lah. Masa pemimpin partai nggak jujur untuk menyampaikan data. Ini milik Cina. Dan ini kan seringkali kalau ngomong begini ini kan agak sensitif ya. Tapi itu milik Cina. Nah, ini dikatakan oleh Faisal Basri, harga di Shanghai, kalau harga di Shanghai itu $80. Ya, $80. Ternyata pemerintah harus menetapkan harga buat Cina, ya Cina itu $35. Jadi kalau dulu raw material dikirim ke Shanghai, di Shanghai itu di harga $80. Tapi ketika masuk ke smelter Cina sekarang, hari ini, itu jadi $35. Anjloknya berapa? Dasar sekali ini. Nah ini jelas keuntungan siapa yang akan mendapatkan kembali, menurut yang disampaikan oleh Faisal Basri, kembali Cina yang mendapatkan keuntungan dari ini. Nah, kita memang paham bahwa nikel itu penting dan bagus buat Indonesia. Tapi kita perlu mencatat bahwa nikel itu juga diambil dari bumi. Kalau tata kelolanya nggak benar, akan merusak lingkungan. Dan ini sudah mulai terjadi di wilayah-wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, Indonesia memiliki anugerah yang luar biasa. Bagaimana pertanyaannya agar kita ini benar-benar sumber daya alam itu benar-benar menyelamatkan Indonesia dan betul-betul membangun Indonesia. Saya menyampaikan di dalam beberapa video-video saya ketika berbicara hilirisasi nikel, saya mengatakan bahwa pertama harus dipastikan ownership, kepemilikan. Selama ownership ini nggak diselesaikan, maka lingkungan akan rusak dan keuntungan besar untuk para kapitalis. Apa ownership itu? Kepemilikan. Kepemilikan. Hari ini Undang-Undang Dasar 45 mengatakan tanah air dan kekayaan yang ada dalam ini dikuasai oleh negara, tapi ini nggak punya punishment yang nyata. Kalau kita mengatakan ini benar, harusnya kan yang menjual nikel ini kepada swasta maupun asing ini harusnya bisa kena penjara. Tapi apa yang terjadi? Nggak ada. Nah, ownership inilah yang ditawarkan oleh Islam sebenarnya, Kang Nanang. Ownership itu. Bagaimana ownership? Ini nikel yang jumlahnya melimpah ini dalam pandangan Islam adalah kepemilikan umum. Ini harus diselesaikan dulu. Kalau ini sudah kepemilikan umum, berarti arahnya apa? Arahnya harus benar-benar diarahkan untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan muslim maupun non-muslim. Oleh karena itu haram hukumnya dalam pandangan Islam, ownership ini yang milik umum diserahkan pada swasta. Dengan bonggol dari sini, maka insya Allah kekuatan yang kita miliki dengan nikel, dengan boksit, dengan tembaga, dengan emas, dan banyak mineral dan batu bara yang lainnya akan punya manfaat yang sangat besar kepada rakyat. Dan kita perlu catat, ketika orientasinya ini kepemilikan umum, maka tentu tidak akan merusak lingkungan. Karena begitu merusak lingkungan, berarti merusak kepentingan umum juga. Nah, dua logika ini tadi, kepemilikan umum akan mengarahkan pada peningkatan hasil diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Dan tentu akan memikirkan lingkungan. Kenapa? Karena sustainability ini yang akan dikejar. Keberlanjutan yang akan dikejar. Nggak mungkin kita akan berlanjut kalau lingkungan dirusak. Dan lingkungan akan ditata dengan baik kalau orientasi untuk umum ini benar-benar ada. Tapi kalau orientasinya kepada swasta, orientasinya untuk investasi asing, saya pikir lingkungan tidak akan menjadi pegangan yang cukup utama. Kita bisa melihat dari
Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin menjadi Perpu Cipta Kerja yang sebenarnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi menjadi Perpu Cipta Kerja, itu ruang karpet merah yang berpeluang memberikan keuntungan pada para kapitalis dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, kalau kita ingin sustainability, keberlanjutan, kalau kita pengen lingkungan kita baik dan memberikan keuntungan besar kepada rakyat, kembalilah kepada sistem Islam dan tinggalkan sistem kapitalis seperti yang ada sekarang. Begitu Kang Nana. Baik, terima kasih Bung Agung atas pemaparannya, dan semoga apa yang disampaikan yang kita bahas tadi didengar juga oleh para penguasa, dilihat juga dan diamalkan yang penting. Baik, semoga Bung Agung sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses selalu. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah acara kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, kemudian share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Akhir kata, saya Nanang Setiawan undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.